Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apakah saudara mengaminkan hal ini? Saudara, malam ini saya mengajak kita untuk mulai coba membacakan satu bagian firman Tuhan lebih dahulu. Kita melihat di dalam, yaitu Kisah Para Rasul, saudara. Pasal yang ke-16. Kita akan fokuskan langsung ke sebuah ayat, yaitu ayatnya yang ke-25, saudara. Kisah Rasul 16 ayat 25. Demikian saya bacakan untuk kita semuanya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, beberapa hari lalu di dalam sebuah percakapan WhatsApp group, ada orang tua yang coba untuk sharing dan membagikan perasaan mereka, pergumulan mereka. Ada yang mengatakan seperti ini: sudah beberapa hari saya merasa sulit untuk tidur. Perasaan saya begitu galau, rasanya cemas dan khawatir. Karena setiap kali saya membuka WhatsApp ataupun mengikuti berita di media online atau media sosial, ada begitu banyak berita yang menakutkan. Pandemik virus corona misalnya semakin merajalela, semakin memakan korban. Belum lagi dampak ekonomi yang ditimbulkan. Ada banyak orang yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sulit. Belum lagi dampak sosial, kita harus melakukan social distancing dan sebagainya. Nah, saudara, menarik sekali. Kenapa ada sebagian orang di saat-saat seperti ini, ketika mereka punya kesempatan berdiam di rumah, tapi justru menjadi galau, menjadi khawatir, bahkan terganggu kesehatannya. Karena jelas karena pikiran mereka banyak terfokus kepada pemberitaan-pemberitaan yang negatif, yang menakutkan. Energinya seakan-akan tersedot dengan berbagai macam informasi yang mengkhawatirkan, saudara. Nah, inilah yang mungkin juga banyak sekali dialami oleh orang-orang seperti sekarang, yang tidak jarang mungkin merasa stres. Dan karena itu daya tahan tubuh pun akan semakin merosot dan mudah terinfeksi oleh virus COVID-19 atau penyakit yang lain, saudara. Tapi saudara sekali, menarik sekali waktu tadi kita membaca bersama di dalam Kisah Rasul pasal 16. Kita menemukan satu contoh di mana pada waktu itu Rasul Paulus dikatakan bahwa di tengah malam dia dan rekannya Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sudah pada waktu itu Paulus dan Silas ada di penjara. Sebenarnya sangat manusiawi kalau mereka kemudian berkeluh kesah dan mempertanyakan kenapa mereka harus ada dalam penjara. Bukan karena berbuat kriminal, bukan karena sesuatu kesalahan apapun yang diperbuat, tapi karena mereka memberitakan Injil. Mereka melayani Tuhan. Bukan pujian, bukan ganjaran yang baik yang didapatkan, tapi justru dijebloskan dalam penjara. Kalau sekiranya saudara kita dalam posisi seperti itu, bagaimana perasaannya?
saya rasa kemungkinan sekali kita akan mengeluh dan kita akan mungkin protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Saya sudah capek-capek melayanimu, tapi ini yang aku alami, dipenjarakan. Tentu bukanlah tempat yang nyaman, yang enak. Penjara itu bukan? Kita bersyukur hari ini kita masih ada di rumah. Kita masih leluasa, bisa menikmati banyak fasilitas. Kita masih bisa ditemani dengan banyak hiburan, dengan makanan yang kita inginkan. Tapi di penjara, saudara, situasinya tidak seperti itu. Lalu kenapa sampai Paulus justru bisa dikatakan menyanyi, menaikkan pujian dan berdoa di tengah malam seperti itu? Apa sih rahasianya? Saudara, saya menemukan bahwa kunci di mana Paulus bisa bangkit dari perasaan mengasihani diri, dari mungkin juga kegalauan, dari segala ketidaknyamanannya adalah karena dia tidak membiarkan dirinya itu fokus. Dia tidak menunjukkan pikiran perhatiannya kepada masalah, kepada situasi yang mencekam. Tapi dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Nah, saudara, itulah pentingnya untuk mengarahkan kemana fokus perhatian kita. Kemanakah kita menunjukkan pikiran kita, saudara. Situasi yang sedang kita alami saat ini sangat mungkin membuat saudara dan saya bisa terdistraksi. Pikiran kita bisa kacau, bisa begitu terganggu, saudara. Sulit untuk konsentrasi. Tapi saudara sekalian, kita diajak malam ini, jangan fokus kepada masalah dan situasi yang tidak mengenakan, tapi pandanglah kepada Tuhan. Dekatkan diri kepadanya. Bukankah Alkitab mengatakan kepada kita, misalnya di dalam kitab Ibrani pasal 12, bahwa kita ada dalam sebuah pertandingan. Mari kita bertanding dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Dengan cara apa? Dengan cara di mana kita mengarahkan pandangan kita. Dengan cara kita fokuskan perhatian kita kepada siapa? Kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Wow, saudara, luar biasa bukan? Yaitu pandang pada Yesus, saudara. Seringkali ketika ada masalah, tapi kita pandang kepada Yesus, kita akan tahu bahwa masalah yang besar seperti apapun akan terasa kecil, karena Tuhan jauh lebih besar dan sanggup. Saya teringat dengan cerita tentang Petrus misalnya, saudara. Satu kali ketika Petrus dia melihat Yesus berjalan di atas air, dia sangat mengagumi itu, dan dia berkata, "Guru, suruhlah aku berjalan, bila engkau adalah memang guru." Kira-kira seperti itu, saudara. Lalu Yesus yang waktu itu berjalan di atas air menemui murid-murid yang sedang diombang-ambingkan oleh angin besar, di mana perahu mereka itu digoyangkan dan mereka ketakutan. Lalu Yesus berkata, "Oke, mari datanglah." Kemudian segera Simon Petrus bangkit. Dia segera melangkahkan kakinya dan mulai berjalan di atas danau itu. Luar biasa, saudara. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Petrus merasa bahwa dia bisa berdiri berjalan di atas air. Tapi saudara, apa yang terjadi? Sebelum dia sampai kepada Yesus, ternyata dia mulai mengganti, mengubah fokus perhatiannya daripada Yesus kepada sekitarnya. Dia mendengarkan dan memperhatikan
suara angin yang besar, mendengarkan deru ombak yang bergelora. Dan dia mulai takut, saudara sekalian. Ketika dia memperhatikan semuanya itu, maka Petrus pun tenggelam, saudara sekalian. Untunglah saat itu, waktu Petrus berkata, "Guru, tolong saya." Yesus pun segera mengulurkan tangannya, lalu kemudian mengangkat Petrus. So, pelajaran apa yang kita akan lihat di sini? Bahwa Petrus, tatkala dia fokus memandang kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi saat ketika dia tidak lagi fokus pada Tuhan dan melihat sekitarnya, dengan kata lain, dia lebih memperhatikan hal-hal yang mengancam, masalah yang ada di sekitar, dia pun tenggelam. Dia tidak berdaya, saudara. Saudara, di saat-saat seperti ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama ingat, saudara. Masalah, badai dalam hidup ini bisa saja terjadi kapan saja mungkin. Tapi yang terpenting adalah bagaimanakah kita menghadapinya? Apakah tetap kita pandang kepada Tuhan, tetap percaya pada Yesus, bersandar penuh kepadanya, atau kita menjadi takut dan kita menjadi rasa tidak berdaya? Saudara sekalian, mari, dimanapun engkau berada saat ini, di saat-saat seperti sekarang ini, kita punya banyak waktu. Apa yang mau kita buat dengan waktu ini? Jangan cuma sekedar mengisinya dengan mengikuti berita, apalagi berita yang mencemaskan, yang menakutkan, atau sekedar hiburan-hiburan yang membuang waktu banyak dari kita. Tapi justru gunakanlah momen kesempatan ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita mungkin bisa introspeksi hidup kita. Jikalau kita menemukan mungkin selama ini ada sesuatu yang salah, dosa, dan kesalahan yang kita lakukan, kita akui dan bertobatlah. Datang berdekat kepada Tuhan. Saya teringat dengan apa yang dikatakan juga di dalam firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15, saudara. Bunyinya begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini sejalan dengan apa yang dipraktikkan oleh Paulus tadi. Di tengah situasi penuh dengan tubuh yang memar, yang terluka, dengan rasa lapar, letih, perasaan ditolak, dipersalahkan, tapi justru Paulus memilih untuk tinggal tenang, dekat kepada Tuhan. Kita membutuhkan ketenangan di saat seperti ini, saudara. Bukan cuma ketenangan karena tidak ada suara yang berisik dari luar, tapi terutama adalah ketenangan di dalam pikiran, dalam batin kita, saudara. Sekalipun mungkin kita tinggal di tengah rumah atau tempat tinggal yang cukup berisik, karena ada anak-anak di situ yang bermain-main, yang berlarian, atau yang kadang menangis. Tapi saudara, tetap tenangkan hati kita. Carilah waktu untuk menghampiri Tuhan, berdekat padanya. Dan biarlah seperti dikatakan Yesaya, dengan bertobat dan tinggal tenang, disitulah kekuatanmu. Ya, kalau ada satu dosa yang mungkin terselip, yang selama ini belum kita akui, ada kegagalan kita,
ada pelanggaran kita, apapun itu saudara, mari kita bereskan. Mintalah Tuhan mengampuni kita. Kita juga boleh berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mohon belas kasih Tuhan, pengampunannya. Biarlah kiranya kembali negeri kita ini dipulihkan, saudara. Biarlah kembali masyarakat kita diperbaharui. Biarlah kembali gereja kita dibangkitkan. Biarlah rumah tangga keluarga kita juga dimurnikan. Tuhan, berikan kebangunan itu, saudara. Fokus kepada Tuhan. Jadikanlah apapun yang terjadi di sekitar kita sebagai kesempatan untuk kita diingatkan bersandar, berdekat pada Tuhan. Dan saat kita mengingat kebaikannya, saat kita percaya bahwa ada Tuhan yang pegang hidup kita, hari esok kita, dan Dia pegang kendali, sekalipun pandemik virus COVID-19 yang menakutkan itu terjadi, pasti bukan di luar sepengetahuan Tuhan. Tuhan berkuasa juga atas virus ini, atas semua sakit penyakit, atas semua situasi dan keadaan, karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa. Karena itu saudara, percayalah kepadanya, serahkan hidupmu kepadanya. Biarkan damai sejahtera, kekuatan, penghiburan dari Tuhan turun atas kita semuanya. Dan kita bisa berkata, hai masalah, seberat apapun, aku punya Tuhan yang jauh lebih besar daripadamu. Bersama Yesus, aku sanggup. Ya, bersama dengan Yesus, saudara, kita semua sanggup melewati situasi yang sulit ini dan merubah setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk kita bersaksi dan memuliakan Tuhan. Mari muliakan Tuhan dengan mulut bibir kita, dengan perhatian kita, dengan tindakan kita, apapun itu, supaya dilihat oleh orang-orang lain bahwa ada Yesus di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih. Biar pengalaman Paulus juga boleh menjadi pengalaman setiap kami. Secara fisik Paulus boleh terpenjara, tapi dirinya, jiwanya, hatinya bebas. Karena ada kemerdekaan sejati dalam Yesus Kristus. Tuhan, malam ini kami berdoa supaya semua kami di tempat ini, masing-masing di tempat kami belajar untuk tetap menaruh perhatian, fokus kami kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa. Jaga, yang berkuasa memelihara kami. Kami bersyukur padamu. Tuhan, mulai sekarang dan seterusnya, kami mau berhenti untuk dicengkram, untuk dikungkung, untuk dipenjarakan oleh hal-hal di luar sana yang menakutkan kami, yang mengganggu konsentrasi kami, yang merebut perhatian dan kasih kami daripada Engkau. Tuhan, tolong setiap kami. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Tolong kami untuk boleh tinggal tenang, dengan bertobat dan tinggal tenang. Disitulah kami dapatkan kekuatan baru. Terima kasih, berkati firman yang telah kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.